Toh? Baru kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 sampai kolom 10. Ya. Dan tadi sudah minta dengan Kadin Pak Pendeta Tertanggal. Jadi selesai pemasangan stola semua, maka saya akan panggil keluarga Penatua Marlon Sumarau untuk pasang bunga, ya, sampai 25, ya. Saya kira itu. Semua bunga sebelah kiri, ya, sebelah kiri, ya. Dan orang semua bikin persiapan supaya jam 7 tepat tadi sudah di atas mimbar. Dan penanggung jawab adalah Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Bapak Penatua Rudi Mewengkang, dan pundi akan dijalankan 3 orang itu. Nanti ada Pak Syamas Menjailat dan Ibu Penatua Yulin Permesi, ya. Jadi atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, sampul yang tadi buah sulung dibawa di kotak kaca. Dengan tertib kita membawa persembahan buah sulung itu, ya. Jadi Bapak Ibu, salam sejahtera, shalom buat kita semua, selamat malam. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat UDA 2, seluruh Pelsus yang hadir pada saat ini dan Jemaat UDA 2 menyampaikan selamat datang, dan juga atas kesediaan Bapak Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode Benin yang kami kasihi dan kami banggakan, Bapak Pendeta Dr. Edward Tangel akan melayani memimpin ibadah ini. Kami menyampaikan selamat datang bersama dengan Ibu Pendeta. Terima kasih banyak. Kita akan doakan yang akan dihantar oleh Pendeta Srimayanti Bowentana. Ibu silakan. Minta tolong tidak aktifkan handphone, ya. Minta maaf Pak, mengganggu ibadah, ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah hari yang Tuhan jadikan bagi kami semua sebagai Jemaat Benin Yudea Padua. Tuhan yang telah menghantar kami ada di hari ini untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan lewat ibadah pelantikan dan peneguhan pelayan khusus untuk tahun pelayanan 2022-2026. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah menganugerahkan bagi kami semua, sehingga di saat ini calon diaken dan calon penatua boleh Tuhan hadirkan di tempat ini dalam persiapan kami untuk menuju ke rumah-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami memohon ya Tuhan Allah, Engkau yang akan memberkati kami semua yang hendak mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Bahkan teristimewa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tercurahlah bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Edward Tangel STH MTH yang Tuhan pakai bagi kami semua untuk melayani di tengah-tengah persekutuan malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang telah Tuhan berlakukan baginya menolong Bapak Pendeta, memampukan dia supaya dapat melayani persekutuan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Semuanya Tuhan boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang hendak mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di malam hari ini diberkatilah juga oleh Tuhan. Segala sesuatu yang telah kami persiapkan untuk ibadah pelantikan dan peneguhan calon pelayan khusus ini, kiranya Tuhan yang berkenan menolong dan memberkatinya, supaya semuanya Tuhan boleh jadi, bukan karena kehendak kami manusia, tetapi kami meyakini semua itu karena kehendak Tuhan.
Karena itu Bapa Sorgawi, kami semua menyerahkan hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Eka Tangel hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di saat ini, dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya tetapi juga yang melakukannya. Ini kami ya Tuhan Allah, mohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, kami memohonkan doa ini kepadamu. Amin. Amin. Sampai tahun 2006 ini dituliskan dalam nama Tuhan Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Malamlah kami yang bersuka ini Tuhan, menyambut dan menikmati perayaan Natal. Kami sangat mengalami kasih dan sayang Tuhan. Tetapi dengan segala kerendahan hati, tapi juga dengan kejujuran, kami menyampaikan kehidupan kami tidak sepi dari berbagai kekurangan dan kehilapan yang berakibat dosa oleh pikiran, oleh perkataan dan perbuatan kami. Karenanya kami mohon Tuhan ampuni dan doakan kami menikmati kehidupan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku dosanya dengan tulus, firman Tuhan berkata, dan Dia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memberatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menjerat-jeratkan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan untuk orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya, karena Dia mengingat rahmatnya seperti yang dijadikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Garing Himna garing 11 garing 2021 tentang penetapan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Judea Palua Wilayah Manado Timur 6. Periode pelayanan 2022 sampai 2026. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, pada kerja Majelis Sinode Gereja Masjid Injili Minahasa membaca berita acara pemilihan pelayan kategori
pelayanan 2022-2026. Mengingat tata gereja Kemin 2021, peraturan tentang jemaat bab 9 pasal 31 garis datar 38 memutuskan pertama mengangkat dan menetapkan saudara-saudara sebagai komisi pelayanan kategori jemaat Kemin dunia Papua wilayah Manado Timur 6 untuk periode 2022-2026 sebagaimana yang dicantumkan di dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku di Kemin. Ketiga, jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pemohon tanggal 23 November 2021. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Masehi di Minahasa, Ketua Pendeta Dr. Alina, Sekretaris Pendeta Dr. Ever Ahantano MPDK. Demikianlah pembacaan. Berpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan dan ada yang ditetapkan sebagai peran khusus dengan berbagai karunia dan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan sebagaimana Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 16. Tentang pelayanan khusus, Tata Gereja Kemin tahun 2001 Tanda Dasar 46 pasal 24 menyebutkan bahwa diaken dan penatua adalah pelayan khusus. Oleh karena dalam ibadah yang akan dilakukan diaken dan penatua, maka perlu diterangkan apa tugas, tanggung jawab, dan wewenang diaken dan penatua. Ada tugas bersama diaken, penatua, keluarga dan pendeta sebagaimana Tata Gereja Kemin tahun 2001, peraturan tentang pelayanan khusus bab 2 pasal 2 dan 3, 4 khusus diaken dan penatua yang tugas diaken: 1. Bertugas dan bertanggung jawab atas pelayanan diakoni. 2. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang diakoni. Tugas penatua: 1. Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah, pemberitaan firman, dan kesaksian. 2. Mengordinasikan pelaksanaan pelayanan katekisasi. Silakan membacakan surat keputusan. Gereja Masehi Injili di Minahasa. Surat keputusan nomor 269 garing PPD titik angka Romawi 7 garing 11 2021 tentang penetapan diaken dan penatua jemaat budaya Papua wilayah Manado Timur 6. Periode pelayanan 2022-2026. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, membaca berita acara pemilihan diaken dan penatua jemaat periode pelayanan 2022-2026, menimbang bahwa untuk keabsahan dan ketertiban administrasi pelayanan Kemin, maka perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pelayan khusus Kemin, diaken dan penatua periode pelayanan 2022-2026. Mengingat Tata Gereja Kemin 2021 Tata Dasar 6 pasal 24, 2 peraturan tentang pelayanan
diberikan kepada jemaat bersangkutan sebagai pegangan yang sah dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 23 November 2021 pada kerja Majelis Sinode Gereja Basilik Igili di Minasa, Ketua Pendeta Dr. T. Alina, Sekretaris Pendeta Dr. Edward A. Tanner MPDK. Kepada para calon diaken dan calon yang baru berdiri, berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami hendak membaca, mendengar, memberitakan, dan mendengar firman. Berkenanlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Dengan pelantikan Ketua Komisi Pelayanan Kategori Jemaat dan penunjukan pelayan khusus di Diaken dan Penanggung periode 2022 sampai dengan 2026 mulai terlaksana dengan baik saat ini. Untuk itu, pada bekerja Majelis Jemaat Negeri Yudea 2
dan pelayan khusus yang hadir di saat ini, bahkan seluruh jemaat baik yang beribadah di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta, Dr. Dr. kami mereka selaku sekretaris badan pekerja Majelis Sinode Gereja Basilica Indonesia Minahasa, juga bersama dengan ibu terima kasih yang sudah bersama-sama hadir di malam hari ini, Pendeta Sanjay Kamatomi. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan juga bersama dengan keluarga Kamatomi. Juga disampaikan banyak terima kasih untuk seluruh petugas ibadah di saat ini, baik pianis, prokantor, LCD, multimedia, bahkan kospor yang boleh bersama-sama dalam mempersiapkan ibadah, bahkan boleh bertugas di malam hari ini. Disampaikan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mengucapkan selamat bagi Didiaken dan Pinatua yang akan melanjutkan pelayanan di periode 2022-2026. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati. Dan untuk keluarga jemaat disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2021 akan dilaksanakan satu kali pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Sekali lagi untuk ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2021 akan dilaksanakan satu kali pada jam 6 sore. Dan juga disampaikan kepada pelayan khusus yang baru, setelah ibadah di malam hari ini akan dilanjutkan dengan pemilihan badan pekerja majelis jemaat. Demikian keluarga jemaat, terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami, yang telah menuntun dan memberkati kami semua dalam persekutuan ibadah di malam hari ini. Dari awal sampai akhir boleh berjalan kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Bapa Surgawi, kami berdoa khusus untuk Bapak Pendeta Dr. Evel Tangel, MPDK yang telah Tuhan pakai menjadi alat kesaksian Tuhan bagi kami semua dalam persekutuan ibadah, pelantikan dan peneguhan pelayan khusus Jemaat Gemini Gereja 2 tahun pelayanan 2022-2026. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk melayani kami dalam persekutuan ibadah malam ini tetap terus diberkati oleh Tuhan. Beri sehat, kuat, umur panjang, supaya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dalam kehidupan keluarga sebagai kepala keluarga, suami, ayah, di tengah-tengah keluarga besar tangga Tompet. Bahkan Tuhan juga tetap terus menganugerahkan hikmat bagi Bapak Pendeta sebagai sekretaris badan pekerja Sinode Gemim yang Tuhan pakai untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Kami yakin ya Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu untuk Ia lakukan, biarlah Tuhan yang tetap terus menuntun, menganugerahkan kekuatan dan kemampuan, supaya dapat melaksanakan semua yang Tuhan percayakan itu dengan segala baik, dan tentunya tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang hamba-Mu lakukan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah saat ini, diberkati juga dalam kerja dan tanggung jawab mereka selanjutnya. Dan jemaat yang sementara kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing, diberkatilah juga oleh Tuhan. Biarlah sukacita kami dalam merayakan Natal di hari kedua tetap terus diperlengkapi oleh Tuhan, supaya benar-benar boleh memberikan kami sukacita untuk selanjutnya melakukan tugas tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, tetapi juga dalam pelayanan yang Tuhan berikan untuk kami. Ini kami semua ya Tuhan yang datang mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan yang telah membuat semuanya menjadi baik. Ini kami
Kami datang bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami yang agung. Amin.